مرحبا أهلا النوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده حمدا يليق بجماله ونستعينه استعانة تليق بكماله ونستهديه هداية من أقر بعظمته وجلاله ثم نصلي ونسلم على نبي المصطفى وآله. Amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para asatizah, para imam Masjid Al-Munawwar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Al-Habib Alwi Albar, Al-Ustadz Soleh Sakola, juga ada yang mulia yang terhormat Sultan Tidore yang hadir, dan segenap pengurus daripada Masjid Al-Munawwar dan jamaah muslimin wal muslimat. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan sehat wal afiah, masih diberikan kesempatan untuk kesekian kalinya untuk kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Al-Imam Al-Ghazali rahimahumullah yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin ternyata beliau menjelaskan ada tingkatan puasa. Jadi puasa ini ternyata ada klasifikasi. Ada yang saumul awam, beliau namakan puasa orang awam. Yang kedua namanya saumul khawas, puasa orang khusus. Yang ketiga namanya saumul khawasil khawas, puasa orang-orang yang istimewa. Nah, mungkin kita selama ini bisa mengukur diri kita, kita berada di kelas yang mana, kelas 1 apa 2 apa 3. Nah, ini perlu perbaikan masing-masing, terutama saya yang berbicara, agar puasa kita ini tidak hanya berputar kepada saumul awam, puasa orang awam. Apa itu puasa orang awam? Ya hanya sekedar meninggalkan makan, minum, hal-hal yang membatalkan puasa. Sebagaimana definisi puasa tersebut, al-imsak anil muftirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ala wajhin makhsus, dengan cara yang khusus, wa niyatin makhsusah, dan niat yang khusus. Min tulu'il fajr ila ghurubi syams, kita menahan semua itu dari terbitnya atau sebelum terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Nah, Imam Ghazali menyatakan puasa yang seperti ini puasa orang awam, hanya sebatas tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan biologis, ya. Hal yang membatalkan 11 para fuqaha mengatakan. Yang pertama, menghindari segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita dari 5 rongga: mulut, hidung, telinga, kemudian tempat keluarnya air kencing dan dubur. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kemudian jima, berhubungan biologis suami istri di waktu berpuasa. Al-qai'u, muntah dengan sengaja, itu juga membatalkan. Khurujul mani, mengeluarkan air mani dengan sengaja di saat berpuasa. Al-junun, gila. Wal igma, pingsan. As-sukar, mabuk. Wariddah, murtad. Al-haid, wan nifas, wal wilada. Nah, ini namanya kita menghindari hal-hal yang membatalkan tersebut. Sebatas sampai di situ, itu namanya puasa orang awam. Makanya Imam Ghazali mengatakan ada yang istimewa, yaitu saumul khawas, puasa orang khusus. Jadi ketika dia berpuasa bukan hanya menghindari hal-hal yang membatalkan puasa yang bersifat fikih, al-ahkamu syar'iyyah, tapi juga ketika dia berpuasa tidak menggunjing orang, tidak berbohong, tidak memfitnah. Itu secara zahir.
Nabi katakan dalam hadis, khamsun yuftirna shaim, ada 5 hal yang menggugurkan pahala orang yang berpuasa. Al-kadzib, berdusta, wal ghiba, menggunjing, wan namima, mengadu domba, wal yaminul kadziba, kemudian sumpah yang palsu, wan nazaru bisyahwa, memandang yang haram dengan syahwat. Memang para fuqaha bersepakat maksiat tidak membatalkan puasa. Kesepakatan para ulama dari mazhab Malikiyah, Hanafiyah, Hambaliyah, Syafi'iyah, bahkan Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, dalam kitab Al-Majmu' mengatakan ijma', artinya konsensus para ulama seluruhnya mengatakan maksiat tidak membatalkan puasa, namun menggugurkan pahala puasa. Tidak membatalkan puasa tapi menggugurkan pahala puasa. Berbeda dengan Imam Auza'i dan para asfiya. Imam Auza'i mengatakan batal, para sufi juga mengatakan batal. Nah, yang membatalkan puasa dengan sebab maksiat ini namanya saumul khawas, puasa orang khusus. Kalau puasa orang awam tidak batal. Makanya jangan heran ada orang yang berpuasa sudah menahan makan, minum, tidak berhubungan biologis dengan istrinya, namun tidak sholat. Itu dikiaskan oleh Al-Imam Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi ketika mensyarahkan kitab Ihya Ulumuddin dalam kitabnya Ithaf Sadatil Muttaqin, mengatakan itu bagaikan pakaian yang kotor, dia cuci bersih, namun setelah itu dia kotori lagi. Makna mencuci bersih adalah kita berpuasa, walaupun puasa orang awam, dan kita berusaha menghindarkan maksiat, itu hakikatnya kita membersihkan diri kita dari dosa. Man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Namun ketika tidak sholat, sudah bersih itu pakaian, dia lumuri dengan kotoran lagi. Makanya jangan sampai tertipu. Kita puasa dan kewajiban yang lainnya itu harus dijaga. Nabi katakan dalam hadis riwayat Abu Laits Samarkandi, "Idza taraka rajulun faridatan wahidatan muta'ammida kutiba ismuhu ala babin nar fulan la budda min dukhulin nar." Apabila salah seorang meninggalkan sholat, satu kali sholat dia tinggalkan dengan sengaja, maka namanya sudah tertulis di pintu neraka. Fulan pasti masuk ke dalam neraka kalau tidak bertobat. Nah, ini namanya sertifikasi neraka. Makna tertulis di pintu neraka, sudah ada sertifikat. Kita kalau punya rumah, belum tinggal itu rumah, kalau sertifikat sudah ada, artinya nanti kita akan memiliki rumah tersebut. Nah, orang yang tinggalkan sholat sekali dengan sengaja muta'ammida, dia sudah mendapatkan sertifikat di dalam neraka, karena pintu neraka sudah tertulis namanya. Kata Nabi Muhammad SAW, fulan la budda min dukhulin nar. Kemudian juga puasa orang khusus, mereka tidak hanya menghindari dari maksiat zahir, tapi maksiat batin juga. Hati itu juga maksiat. Nabi katakan, kalau ada penyakit hati, puasa kita pahalanya gugur, sholat kita pahalanya gugur, haji kita pahalanya gugur, zakat kita, sedekah kita, semuanya pahalanya tidak ada di sisi Allah kalau ada penyakit hati. Yang menyatakan siapa? Yang menyatakan Nabi. Dalam hadis riwayat Abu Daud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, Nabi bersabda, "Iyyakum wal hasad, fa innahu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Hati-hati dengan sifat iri hati. Iri hati penyakit apa? Penyakit hati. Nabi katakan, penyakit iri hati menggugurkan pahala kebaikan, termasuk puasa. Sebagaimana api membakar kayu hingga yang tersisa debu,
haba'an manthura dalam Al-Quran, debu yang ditiup angin hilang. Maka ini hati juga untuk puasanya orang khusus mereka jaga. Ya, yang sombong dengan amalnya membinasakan amalnya. Thalathun muhlikat, 3 hal yang membinasakan. Yang pertama syuhun muta', sifat kikir yang diikuti. Hawan muttaba', hawa nafsu yang ditaati. I'jabul mar'i binafsi, seseorang bangga terhadap dirinya. Hal ini menggugurkan pahala kita. Itu yang Nabi maksudkan, kam min sha'im laisa lahu min siyami illa ju' wal atas. Nabi maksudkan, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala puasa, yang dia dapatkan hanya rasa lapar dan haus. Nah, orang seperti ini, dia berpuasa secara fikih sah, tapi selama dia berpuasa, maksiat zahir dia lakukan, maksiat batin dia lakukan. Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab At-Tib An-Nabawi yang lahir tahun 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, mengatakan penyakit itu ada 2. Ada penyakit fisik, obatnya ada di dokter. Ada penyakit non fisik, penyakit batin, obatnya tidak ada kecuali mursyid, guru yang bisa wasil menyampaikan kita kepada Allah, dan guru yang bisa menjelaskan penyakit-penyakit hati beserta obat-obatnya. Kata beliau, penyakit fisik dengan penyakit batin lebih berbahaya penyakit batin. Kenapa? Karena penyakit batin efeknya 2, di dunia dan di akhirat. Orang kalau terkena penyakit iri hati, itu dia akan susah hidupnya di dunia. Tidur juga terganggu. Kemudian yang dia pikirkan bagaimana cara agar orang yang mendapatkan nikmat tersebut, kenikmatannya hilang, sehingga hidupnya di dunia susah. Yang kedua, meninggal membawa penyakit hati tersebut, itu menjerumuskan dia ke dalam neraka. Adapun penyakit fisik, kalau kita kena penyakit fisik, kita sabar, justru kebalikan, dapat kafarat junub, dosa diampuni oleh Allah Ta'ala. Allah berikan pahala atas kesabaran menerima penyakit. Kemudian dia sudah berusaha berobat tapi tidak ada, maka dia kesabaran lagi untuk berobat, tidak bisa sembuh, dia sabar lagi, dapat pahala lagi. Yang dia bawa pulang ke akhirat pahala. Tapi kalau penyakit hati yang dia bawa pulang ke akhirat dosa, maka penyakit hati itu lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Itu kata Ibnu Qayyim dalam kitab At-Tib An-Nabawi. Yang ini yang Allah nyatakan, kalau sudah kronis penyakit hati jadi batu. Batu, benda mati. Benda mati melakukan apapun kebaikan tidak dihitung pahala. Artinya orang yang hatinya sudah kronis, sudah mati, maka pahala puasanya, sholatnya tidak ada, karena dianggap benda mati. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika, kemudian hati mereka keras setelah itu. Fahiya kal hijarah, kalau sudah penyakit hati itu tidak dihilangkan, maka kronis ini hati, dia menjadi seperti batu, kata Allah Subhanahu wa taala. Au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras dari batu. Nauzubillah min zalik. Maka jangan sampai sia-sia ini pahala kita. Ini beriringan kita melaksanakan kewajiban, bukan berarti tunggu hati bersih baru puasa, itu juga tertipu. Tunggu hati bersih baru ibadah, itu juga tertipu. Tapi kita melaksanakan kedua-duanya sejalan. Ini perintah Allah wajib, juga membersihkan hati perintah Allah wajib. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kemudian di dalam ayat Al-Quran yang lainnya Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian membatalkan sedekah kalian bil manni, dengan mengungkit kebaikan, wal adha, dan menyakiti hati orang. Jadi akhlak yang buruk juga menggugurkan pahala. Dia berpuasa namun punya karakter yang buruk, sama tetangganya tidak baik, sama keluarganya tidak baik, sesama kaum muslimnya tidak baik.
ucapannya tidak baik, ekspresinya tidak baik, perilakunya tidak baik, itu menggugurkan pahala berpuasa. Ayat tersebut ketika ditafsirkan oleh Al-Imam At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, dalam kitab tafsirnya Jami'ul Bayan, makna kalian membatalkan sedekah kalian, maknanya adalah la tubtilu ujura sadaqatikum, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian. Bil manni, mengungkit kebaikan. Dia berikan bantuan kepada orang tapi dia ungkit di hadapan orang lain, maka itu menggugurkan pahalanya. Atau menyakiti dengan lisannya, itu menggugurkan pahalanya. Sehingga ada satu riwayat, Sufyan Ats-Tsauri pernah ziarah kepada salah seorang kerabatnya yang melaksanakan ibadah haji. Sampai di rumah keluarganya yang sudah melaksanakan haji, keluarganya ini mengatakan seseorang tersebut, ini piring haji pertama, ini gelas ini waktu saya haji yang kedua, nah ini ada baskom ini waktu saya haji yang ketiga. Jadi diceritakan amalnya satu persatu di hadapan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri keluar dari rumahnya mengatakan, sungguh merugi orang tersebut, seluruh pahala haji pertamanya, haji keduanya, haji ketiganya sudah habis pahalanya. Kenapa? Karena dia pamer di hadapan makhluk. Dia tunjukkan, memang tidak mutlak batal dia punya pahala haji karena tergantung daripada hati, tapi ciri-ciri orang ikhlas selalu lupa dengan amal yang ia lakukan. Zunnun Al-Misri mengatakan 3 tanda ikhlas: istiwahul madah wa dzam minal ammah. Amal ibadah yang ia lakukan ketika dipuji dan dikritik tidak ada pengaruh. Kalau kita misalnya melakukan satu kebaikan kemudian dipuji tambah semangat, tapi ketika dikritik kita meninggalkan amal soleh tersebut, maka kita belum kategori ikhlas, kata Zunnun Al-Misri, karena masih standarnya orang. Kenapa tidak beramal? Orang itu bilang begini, meninggal tidak usah sudah. Tapi kalau kita lakukan karena Allah, mau dipuji, mau tidak dipuji, mau dikritik sama. Karena yang kita cari itu bukan pujian manusia, yang kita cari pujian dari Allah, pahala dari Allah, bukan dari manusia. Itu tanda ikhlas yang pertama. Yang kedua, kata Zunnun Al-Misri, nisyanu ru'yatil amal fil amal. Indikator orang ikhlas yang kedua, kebaikan yang ia lakukan dia cepat lupakan. Dia lupa pernah melakukan kebaikan. Tapi kalau ada orang pernah memberikan bantuan 2 juta, 3 juta, 3 tahun masih ingat gak dulu 3 tahun yang lalu saya pernah bantu. Nah ini indikator tidak ikhlas. Kenapa? Karena masih mengingat kebaikan yang ia lakukan. Ciri-ciri orang ikhlas, apa yang dia lakukan berupa kebaikan, dia serahkan sepenuhnya untuk Allah, maka cepat dia lupakan amal kebaikan tersebut. Jadi tidak mudah ikhlas itu. Yang ketiga, tanda ikhlas adalah iktida'us tsawab fil akhirah. Seluruh kebaikan yang ia lakukan, dia hanya mencari ganjarannya di sisi Allah di akhirat, bukan di dunia. Itu tanda ikhlas. Al-Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan berbeda tanda ria. Tanda orang yang ria diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Adapun tanda orang ria, Imam Ali mengatakan itu ada 3. Yang pertama, yanshud idza kana finnas. Amal ibadahnya bersemangat jika banyak orang. Banyak orang dia semangat. Tapi kalau sendiri dia malas. Itu tanda pertama. Ilustrasi yang sederhana yaitu ketika dia sholat sunnah, misalnya di masjid, ada yang dia tabaki, bisa menangis, kemudian bacanya panjang suratnya, kemudian kelihatan khusyuk. Sampai di rumah kalau sholat sunnah, inna atainakal kautsar, wala nangis. Kadang di depan manusia kalau ceramah banyak orang dia semangat, berapi-api.
diundang di musola kecil yang hadir 2 orang, hanya mukaddimah dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa bisa beda? Karena dia lihat manusia, ada manusia, ada orang di situ. Jadi dia bukan Abdullah, tapi Abdun Nas, hambanya manusia, bukan hambanya Allah. Semuanya karena manusia. Itu kata Imam Ali. Imam Ali yang mengatakan, kalau kita ibadah banyak orang kita semangat, ketika sendiri kita malas, maka itu ada riya dalam hati. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda orang riya, yazidu fil amal idza mudiha. Amalnya tambah hebat kalau dipuji. Masya Allah, ibadahnya itu luar biasa. Ya, sholat sunnahnya luar biasa, rajin hadir pengajian. Oh, ditambah rajin, tambah rajin. Kadang diceritakan oleh para guru kami, ketika di Hadramaut, dibilang nih orang, lihat satu orang sholat di masjid khusyuk sampai meneteskan air mata. Habis salam, datang kawan-kawannya, Masya Allah, nanti sholatnya khusyuk luar biasa, sampai air mata terjatuh. Dia katakan, iya ini, tapi nanti tidak tahu saya ini sholat dengan keadaan berpuasa juga. Nah, ini dia namanya riya. Di saat ada orang dipuji, besoknya dia ibadah tambah giat lagi. Tapi ketika nanti dikritik, hilang itu amal ibadah. Maka itu 3 tanda riya. Yang pertama, dia bersemangat apabila ibadah banyak orang, kalau sendiri dia malas. Yang kedua, dipuji amalnya, dia tambah giat beramal. Yang ketiga, jika dikritik amal kebaikannya, dia meninggalkan amal kebaikan atau berkurang amal tersebut, maka itu tanda riya, kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, ini puasa, kalau yang seperti ini namanya puasanya saumul mufsidin. Saumul mufsidin, puasanya orang yang merusak pahala puasa itu. Yang ketiga yang paling tertinggi, kata Imam Ghazali, namanya saumul khawasil khawas, puasanya orang-orang istimewa, yaitu para nabi, para rasul. Jadi para nabi, para rasul sudah tidak lihat lagi tuh makan minum itu mudah bagi mereka. Masalah hati mudah bagi mereka. Para nabi hatinya bersih semuanya, gak ada yang kotor, gak ada penyakit hati di dalam hati para nabi seluruhnya. Puasanya mereka lebih tinggi lagi. Hati ini tidak boleh terputus zikir kepada Allah. Selama 24 jam harus terkoneksi dengan Allah. Kalau dia berpaling dari Allah, bagi mereka sudah batal puasanya. Itu para nabi. Dan ini kita tidak mampu. Makanya Imam Ghazali mengatakan ini puasanya orang-orang istimewa, para nabi, para rasul. Mereka lakukan ibadah bukan cari surga, bukan takut neraka, tapi mereka beribadah kepada Allah sebagai bentuk syukur lahu, bentuk syukur kepadanya. Nabi kita Muhammad SAW diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, kana yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamah. Beliau bangun malam, sholat malam sampai kaki bengkak. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza, wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang lalu dan akan datang sudah diampuni oleh Allah. Kalimat dosa itu sebenarnya Imam Syafi'i menafsirkan Nabi Adam. Bukan dosa seperti dosa yang kita lakukan. Para nabi tidak punya dosa. Tapi bahasa ini menunjukkan bahwa para nabi itu maksum, tidak punya dosa, bersih. Tapi ibadah yang kau lakukan luar biasa. Apa kata Nabi? Afala an akun abdan syakura. Apakah salah saya menjadi hamba yang pandai bersyukur? Nah, ini namanya puasanya orang yang istimewa, sholatnya orang yang istimewa. Dia beribadah bukan karena surga, bukan karena takut neraka, walaupun itu boleh. Imam Nawawi mengatakan, atau Syekh Nawawi mengatakan dalam Syarah Arba'in Nawawi, ditanya orang ibadah kepada Allah kemudian niatnya cari surga,
Apakah ibadahnya sah? Beliau katakan sah, itu masih kategori ikhlas, karena Allah sendiri yang mengiming-imingkan. Ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatu arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Allah memberikan iming-iming, ini surga, luasnya langit dan bumi, ayo bersegera. Makanya ibadah yang kita lakukan karena mencari surga itu masih disebut ikhlas karena Allah dan diterima. Cuma kelasnya namanya kelas tujar, pedagang. Pedagang itu hanya cari untung. Ibadah kita ya hanya cari untung, masih di bagian paling bawah. Atau ibadah, kenapa engkau ibadah? Kenapa engkau sholat? Kenapa engkau puasa? Dia katakan takut masuk neraka. Itu juga masih dikatakan ikhlas. Cuma kelasnya kal'ubat, seperti budak yang malas. Budak yang malas kerja dipukul dulu baru kerja. Nah, orang yang ibadahnya takut neraka ya seperti budak tersebut. Tapi yang ketiga yang paling tertinggi, yaitu ibadahnya ahrar, orang-orang yang merdeka. Makna merdeka apa? Dia sudah tidak beribadah melihat pengen masuk surga atau neraka, tidak. Yang penting Allah ridho. Ini kewajiban syukur kepada Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita dari kita lahir sampai hari ini begitu banyak. Sudah selayaknya saya sebagai hamba untuk tunduk kepada Allah. Itu namanya ibadatul ahrar. Ibadahnya orang-orang merdeka. Ini yang kelas yang paling tinggi. Khawasul khawas. Makanya Rabi'ah Adawiyah ini bukan kelas para nabi lagi, sufi. Seorang sufiah wanita soleha zahidah abidah, kata Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah ketika menjelaskan biografi singkat tentang sosok wanita yang luar biasa. Seorang sufiah soleha abidah zahidah, seorang wanita soleha ahli ibadah, zuhud terhadap dunia, mahabbatullah wa rasulih, sangat cinta kepada Allah dan Rasul, sampai di hatinya tidak ada ruang kecuali Allah dan Rasulullah, yaitu bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau bermunajat dengan ibadah yang luar biasa. Beliau khatamkan Al-Quran 6.000 kali. Di samping rumahnya sudah dibuat kuburan khusus untuknya. Setiap hari beliau turun dalam kuburannya menghatamkan Al-Quran sampai mencapai 6.000 kali khatam Al-Quran. Malamnya tidak pernah tidur, air mata mengalir di atas sajadahnya, menangis rindu kepada Allah. Ketika malam telah pergi waktunya, masuk waktu pagi, beliau menangis lagi. Kenapa menangis? Waktu berduaan dengan Allah, waktu bercengkraman dengan Allah telah hilang. Yaitu waktu malam, waktu yang paling istimewa seseorang hamba bermunajat kepada Allah. Menangis beliau sedih, hilangnya waktu malam. Apa beliau dalam doanya? Ilahi, in abadtuka khawfan nari fa ahrikni bin nari aw rakbatan fil jannati faharrimha alayya. Wahai Allah, jika ibadah yang saya lakukan selama ini karena sebab saya takut neraka, maka silakan bakar saya dengan api neraka. Atau ibadah yang saya lakukan selama ini karena mencari surga, faharrimha alayya, maka haramkanlah surga itu untuk saya. Wa in abadtuka li ajlika fala tuharrimni min musyahadati wajhi. Tapi kalau aku ibadah kepadamu selama ini ya Allah karena cinta kepadamu, maka jangan kau haramkan mata ini memandang wajahmu. Nah, ini namanya ibadahnya orang-orang khawasil khawas, para nabi, para rasul, dan ibadahnya khawas, orang-orang khusus seperti Rabi'atul Adawiyah. Kenapa bisa sampai gemagam tersebut? Kuncinya satu, mahabbah. Dia punya rasa cinta kepada Allah. Kita kalau melakukan amal ibadah karena cinta, itu berbeda dengan tanpa cinta. Al-amalu 'alal mahabbati la yadkhulul futur. Orang kalau melakukan sesuatu karena cinta tidak mengenal rasa lelah. Dan apa yang dia lakukan terasa nikmat. Sampai bisa masuk kepada kegilaan. Orang tergila-gila dengan cintanya itu kepada makhluk, seperti Laila Majnun.
Laila Majnun, Qais bin Malih saking cinta kepada Laila, rumahnya Laila diciumi oleh dia. Amurru ala diyari Laila ukabbilu dzal jidara wa dzal jidara wa ma hubbud diyar zagafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Saya kalau lewati rumahnya Laila, saya cium rumahnya Laila. Kenapa? Karena saya cinta kepada Laila. Bukan saya cinta kepada rumahnya, bukan dindingnya, bukan. Tapi saya cinta kepada orang yang tinggal di dalam rumah tersebut. Itu bahasa mazharul mahabbah. Kalau sama makhluk demikian, bagaimana dengan sang Khaliq Allah? Kalau sudah cinta kepada Khaliq, maka kita akan menjadi uqalaul majanin, orang-orang waras di kalangan orang gila. Ada kitab namanya Uqalaul Majanin, orang-orang yang waras di kalangan orang gila. Man arafa nafsahu kana dhalilan 'inda nas. Orang yang mengenal dirinya pasti selalu merasa hina di hadapan manusia. Kita mengenal diri kita, semuanya berasal dari sperma. Hidup membawa najis dalam perut. Ketika wafat menjadi bangkai yang paling bau. Mengenal dirinya menjadi hina, dzalila di hadapan manusia. Wa man 'arafa rabbah kana 'indan nasi majnuna. Tapi kalau orang sudah mengenal Allah, sudah cinta kepada Allah dengan hakikat kecintaan, maka dia dianggap orang gila di kalangan manusia. Karena yang dia lihat adalah Allah, Allah, Allah. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaqi wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.